Hai sahabat seni, selamat datang kembali di channel Painting Zahida, ruang kreatif untuk kamu yang mencintai seni lukis, warna, dan keindahan dalam hal-hal sederhana. Di episode kali ini, kita akan berkreasi dengan sesuatu yang sedikit berbeda, melukis bunga lili di atas media dompet. Yap, bukan di atas kanvas biasa, tapi di permukaan dompet berbahan kain yang bisa kamu gunakan sehari-hari. Ini adalah cara yang menyenangkan untuk memberi sentuhan seni pada barang pribadi, sekaligus membuatnya jadi unik dan bernilai lebih. Bunga lili dikenal sebagai simbol keanggunan dan ketenangan. Garis-garisnya yang lembut, kelopaknya yang ramping, dan nuansa warnanya yang menenangkan menjadikan bunga ini sangat cocok untuk diaplikasikan pada aksesoris seperti dompet. Selain mempercantik tampilan, lukisan ini juga bisa menjadi hadiah spesial yang penuh makna. Dalam video ini, kita akan melalui proses lengkap mulai dari menyiapkan media, membuat sketsa bunga lili yang proporsional, memilih kombinasi warna yang harmonis, hingga memberikan detail akhir agar lukisan tampak hidup dan elegan. Jangan khawatir kalau kamu masih pemula. Semua langkah akan dijelaskan secara perlahan, disertai tips-tips praktis agar hasilnya maksimal. Jadi, siapkan alat dan bahanmu sekarang juga. Dompet polos, cat akrilik, kuas berukuran kecil hingga sedang, palet warna, dan tentu saja, semangat untuk berkreasi. Karena setiap goresan punya cerita, dan setiap warna membawa emosi. Yuk, kita buat karya indah bersama di Painting Zahida. Mari kita mulai. Setelah kita siapkan media berupa dompet polos berbahan kanvas, kini saatnya memasuki tahap yang sangat penting dalam proses melukis, yaitu membuat pola bunga lili. Tahap ini adalah fondasi dari keseluruhan karya yang akan kita bangun. Di sini, kita tidak hanya menggambar bentuk bunga, tapi juga menyusun komposisi dan alur visual yang akan menentukan keindahan lukisan akhir. Maka dari itu, kita perlu melakukannya dengan hati-hati dan penuh perasaan. Pertama-tama, siapkan pensil yang tidak terlalu keras, misalnya pensil Hamengkubuwono atau 2B. Pensil ini ideal untuk membuat garis yang cukup terlihat namun masih mudah dihapus jika perlu. Lalu, perhatikan area dompet yang akan dilukis. Kamu bisa menentukan posisi utama bunga lili, apakah akan diletakkan di tengah, menyudut, atau mengikuti alur dompet secara diagonal. Semua pilihan bisa kamu sesuaikan dengan selera dan gaya desainmu. Mulailah dengan menggambar bentuk dasar. Gunakan bentuk oval lonjong sebagai inti atau arah kelopak utama. Dari sana, tambahkan kelopak satu persatu. Kelopak bunga lili umumnya panjang dan sedikit melengkung di ujung, dengan lekukan halus yang membentuk kesan anggun dan elegan. Jangan terlalu kaku, usahakan garis tanganmu mengalir bebas, karena bunga di alam tumbuh dengan bentuk yang beragam dan natural. Setelah struktur utama kelopak selesai, lanjutkan dengan menambahkan daun dan tangkai untuk melengkapi komposisi. Arahkan tangkai secara dinamis agar lukisan tampak hidup, bisa menyilang sedikit atau mengarah ke pinggir dompet. Untuk daun, bentuknya cenderung runcing dan agak melengkung mengikuti arah pertumbuhan bunga. Di tahap ini, kamu juga bisa menambahkan elemen pendukung seperti tunas kecil, efek putik, atau background tipis bila diinginkan nanti saat pewarnaan. Tapi yang terpenting adalah menjaga keseimbangan komposisi. Jangan terlalu padat, tapi juga jangan terlalu kosong. Pola yang harmonis akan membuat dompet terlihat estetik dan berkelas. Jika merasa garis masih belum pas, jangan ragu untuk menghapus dan menggambar ulang sampai bentuknya sesuai keinginan. Proses membuat pola adalah ruang eksplorasi, jadi nikmati saja alurnya. Kamu boleh melihat referensi bunga lili asli atau versi ilustrasi lain sebagai inspirasi bentuk dan susunan. Setelah semua pola terbentuk dan kamu merasa puas dengan tata letaknya, pastikan garis-garisnya cukup jelas namun tidak terlalu tebal. Hal ini penting agar saat kita mulai mewarnai nanti, garis tidak terlalu mengganggu hasil akhir lukisan. Nah, pola sudah selesai. Sekarang, kita siap masuk ke tahap berikutnya, memberikan warna dasar pada bunga lili dengan gradasi yang lembut dan penuh nuansa. Setelah pola bunga lili selesai digambar di permukaan dompet, kini saatnya kita memasuki tahap yang sangat penting dalam melukis, yaitu blok warna dasar. Untuk bunga lili, kita akan mulai dengan warna putih sebagai lapisan pertama. Kenapa warna putih? Karena putih berfungsi sebagai dasar yang netral dan terang. Warna ini akan membantu menonjolkan bentuk kelopak, sekaligus menjadi latar yang ideal untuk gradasi warna berikutnya. Terlebih lagi, bahan dompet kanvas biasanya memiliki permukaan bertekstur dan menyerap cat, jadi lapisan putih akan memperkuat warna akhir agar lebih hidup dan cerah. Pertama-tama, siapkan cat akrilik putih yang cukup kental, tapi tidak terlalu pekat.
Tambahkan sedikit air jika perlu, agar cat dapat menyebar dengan halus dan rata di atas permukaan kain. Gunakan kuas berujung datar atau kuas sedang dengan bulu lembut. Jenis ini akan membantumu mengisi area kelopak secara merata tanpa meninggalkan terlalu banyak jejak kuas. Mulailah mengisi setiap kelopak bunga satu persatu. Usahakan sapuan kuas mengikuti arah pertumbuhan kelopak, dari pangkal ke ujung, agar hasilnya tampak natural dan mengikuti tekstur bentuk. Jangan terburu-buru, isi lapisan putih secara perlahan dan menyeluruh, pastikan tidak ada bagian yang terlewat. Jika kamu merasa warna putih masih kurang menutup pola pensil, kamu bisa menambahkan lapisan kedua setelah cat pertama mengering. Ini akan memberikan hasil akhir yang lebih solid dan bersih. Warna putih ini juga akan menjadi dasar gradasi ketika nanti kita menambahkan warna-warna lain seperti krem, peach, atau ungu muda. Dengan blok warna putih, kita punya kontrol penuh untuk menentukan seberapa terang atau lembut transisi warnanya nanti. Ingat, blok warna bukan hanya soal mengisi ruang, tapi juga membangun pondasi cahaya pada lukisan. Semakin rapi dan merata kamu mengerjakannya, semakin mudah kamu mengontrol permainan warna dan bayangan di tahap berikutnya. Jika kamu ingin menambahkan efek highlight atau area terang nantinya, lapisan putih ini juga akan berfungsi sebagai pantulan cahaya yang alami. Jadi, pastikan untuk mengerjakannya dengan sabar dan teliti. Setelah semua kelopak selesai diisi warna putih dan sudah benar-benar kering, kita akan lanjut ke tahap pewarnaan gradasi, memberikan nuansa kehidupan pada bunga lili yang sudah mulai mekar di atas dompet kita. Setelah semua kelopak bunga lili kita blok dengan warna putih dan benar-benar kering, kini saatnya masuk ke tahap yang paling menyenangkan, yaitu mewarnai. Untuk bunga lili, kita bisa menggunakan berbagai warna sesuai karakter yang ingin kita tampilkan. Kali ini, kita akan menggunakan kombinasi warna soft pink, peach, dan ungu muda untuk menciptakan kesan elegan, lembut, dan feminin. Siapkan palet cat akrilik kamu, dan pastikan kuas yang digunakan sudah bersih dari warna sebelumnya. Gunakan kuas kecil atau kuas runcing untuk memberi kendali yang lebih baik saat mengisi detail kelopak. Langkah pertama, ambil warna pink muda, lalu oleskan tipis dari bagian tengah kelopak menuju ujung, mengikuti arah tumbuhnya bunga. Jangan langsung ratakan seluruh kelopak, biarkan beberapa bagian tetap berwarna putih untuk menciptakan efek cahaya alami. Ini akan memberikan kesan gradasi dan dimensi, seolah kelopak lili memantulkan cahaya dari dalam. Selanjutnya, tambahkan sentuhan peach atau krem di bagian sisi-sisi kelopak sebagai transisi warna. Gabungkan warnanya secara perlahan dengan teknik blending. Kamu bisa menggunakan kuas lembab atau jari yang bersih untuk membaurkan warna agar tidak terlihat kaku. Untuk memberi kesan dramatis dan kedalaman, tambahkan sedikit ungu muda atau ungu pastel di bagian pangkal kelopak atau di lipatan yang tampak lebih teduh. Warna ini berfungsi sebagai bayangan, memberi efek 3 dimensi yang memperkuat bentuk kelopak. Ingat, kunci dari pewarnaan bunga adalah keseimbangan. Jangan terlalu tebal memberi warna di seluruh bagian. Biarkan beberapa area tetap terang untuk mempertahankan kesan lembut khas bunga lili. Setelah semua kelopak diwarnai, biarkan mengering secara alami atau gunakan hair dryer dengan suhu rendah untuk mempercepat proses. Setelah kering, kamu bisa melihat betapa hidup dan cantiknya bunga lili yang kita lukis, dengan perpaduan warna yang halus, elegan, dan memanjakan mata. Warna bukan sekadar hiasan. Dalam seni, warna adalah bahasa emosi. Dan melalui bunga lili ini, kita sedang menyampaikan kelembutan, ketenangan, dan keindahan dalam bentuk paling sederhana. Setelah ini, kita akan lanjut ke tahap akhir, memberi detail dan sentuhan finishing agar lukisan terlihat lebih hidup dan profesional. Setelah pewarnaan selesai dan cat mengering, kini kita masuk ke tahap pemberian detail, bagian penting yang membuat bunga terlihat hidup. Gunakan kuas kecil dan warna yang sedikit lebih gelap dari warna kelopak untuk membuat garis-garis tipis seperti urat atau lipatan alami. Usapkan dengan lembut dari pangkal ke ujung kelopak mengikuti arah pertumbuhan bunga. Tambahkan bayangan di bagian dalam atau di antara kelopak menggunakan gradasi warna gelap yang dibaurkan halus. Untuk highlight, sentuhkan sedikit cat putih di bagian ujung kelopak atau area yang terkena cahaya. Jangan lupa buat putik bunga di tengah dengan warna kuning keemasan dan tambahkan benang sari tipis sebagai pemanis. Detail kecil seperti ini akan memberi kesan kedalaman, dimensi, dan membuat lukisan tampak lebih realistis dan indah. Setelah semua selesai, bunga lili kita akan terlihat benar-benar mekar dengan cantik di atas dompet. Dan, inilah dia hasil akhir dari karya kita hari ini. Sebuah dompet sederhana yang kini telah berubah menjadi kanvas mini, dihiasi lukisan bunga lili yang anggun dan penuh keindahan. Lewat warna, garis, dan detail kecil, kita telah menciptakan bukan hanya gambar, tapi sebuah ekspresi diri. Setiap kelopak yang kita sapukan kuas tadi membawa cerita,
membawa ketenangan, dan membawa makna. Inilah kekuatan dari sebuah karya seni. Ia tak hanya mempercantik, tapi juga menyentuh hati, termasuk hati si pembuatnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti proses dari awal hingga akhir. Semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kamu untuk terus berkarya, menjelajah teknik baru, dan mencoba media-media kreatif lainnya seperti tas, sepatu, pouch, atau bahkan baju. Jangan pernah takut untuk mencoba dan berbuat salah. Dalam dunia seni, setiap kesalahan adalah bagian dari proses, dan setiap goresan adalah langkah menuju keunikan karya milikmu sendiri. Karena yang terpenting bukan seberapa sempurna hasil akhirnya, tapi seberapa tulus kamu menuangkan jiwamu dalam prosesnya. Kalau kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar, dan subscribe ke channel Painting Zahida. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten-konten yang inspiratif dan bermanfaat. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan saat kami upload tutorial terbaru atau ide-ide seru lainnya. Dan kalau kamu mencoba tutorial ini di rumah, kami akan sangat senang kalau kamu membagikan hasil karyamu di media sosial dan tag kami. Siapa tahu karyamu bisa kita tampilkan di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus tebarkan keindahan melalui warna. Salam kreatif dari kami, Painting Zahida.